Shalom, selamat bertemu kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya saudara-saudara sekalian senantiasa dipenuhi oleh sukacita yang dari Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Dia, kita bernyanyi. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan pada saat ini. Kami boleh mendengarkan suara-Mu lewat renungan pada saat ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus Tuhan menolong kami untuk menerima dan memampukan kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki lewat firman-Mu. Terpuji Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan sebagai renungan pada hari ini, Selasa 9 Agustus 2022, yaitu yang tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 16. Begini firman Tuhan. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Dalam bahasa Batak dikatakan, ia itak na di bagasan hudun dang olo suda. Jalamiak na di bagasan guri-guri dang olo marsik. Hobar tuhata ni jahuba. Naung pinabuana hian marhite sian si Elia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali keterbatasan, kekurangan, kesusahan yang kita alami menjadi sebuah alasan bagi kita untuk tidak bisa membantu orang lain, tidak bisa berbagi dengan orang lain. Bahkan kita tidak mampu memberi apa yang terbaik bagi Tuhan sebagai persembahan kita. Kita mungkin berkata, bagaimana saya bisa membantu? Saya saja perlu dibantu. Bagaimana saya mau berbagi? Saya sendiri sedang dalam kekurangan. Bagaimana aku dapat memberikan persembahanku yang terbaik bagi Tuhan? Sedangkan aku hidup di dalam segala keterbatasan dan keprihatinan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, alasan-alasan seperti itu seringkali juga terucap dari orang-orang yang mengaku hidupnya percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita seringkali berpikir seakan-akan kita hanya dapat membantu orang lain ketika kita memang hidup di dalam berkecukupan atau berkelimpahan. Kita hanya bisa berbagi dengan orang lain dari segala sesuatu kelebihan yang kita miliki. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita belajar dari kisah hidup
seorang janda miskin di Sarpat, kita akan mengerti bahwa sesungguhnya untuk berbagi, membantu orang lain, memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan, itu bukan persoalan apakah kita hidup berkecukupan, bahkan berkelimpahan, tetapi itu persoalan bagaimana hati kita percaya dan taat kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, janda miskin yang ada di Sarpat memberi sebuah pelajaran bagi kita. Bagaimana kita belajar memberi yang terbaik, berbagi, dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya dari keadaan kemiskinannya, dari keadaan kekurangan dan kehidupan yang penuh dengan kesusahan, seperti janda miskin tersebut yang hidup dengan terancam kelaparan. Ia mau berbagi dari apa yang dia miliki, bahkan itu milik terakhir dari hidupnya bersama anaknya. Dia persembahkan itu. Saudara-saudara, waktu itu Israel sedang dalam keadaan kemarau panjang. Dan itu membuat banyak terjadi kelaparan di mana-mana. Dan pada waktu itu Tuhan mau memeliharakan hidup hambanya, Nabi Elia, dengan menyuruh dia untuk pergi ke sebuah kota kecil Sarpat. Dan Tuhan berkata di sana dia akan bertemu dengan seorang janda miskin. Dan janda itu mau Tuhan pakai untuk memberinya makan, memelihara hidupnya. Dan kemudian Elia bertemu dengan wanita tersebut. Dan Elia meminta supaya wanita tersebut memberinya makan dan berbagi dari apa yang dia miliki. Saudara-saudara, pada waktu itu janda miskin tersebut hanya memiliki segenggam tepung dan minyak sedikit yang itu bisa dia olah untuk makanan yang terakhir baginya dan bagi anaknya. Namun oleh iman percaya yang begitu luar biasa, janda miskin tersebut tidak menolak permintaan Elia supaya dia memberinya makan. Namun dia mengolah tepung dan minyak yang sedikit tersebut dan memberikan Elia makan lebih dulu, baru dia dan anak-anaknya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, janda tersebut benar-benar memiliki iman yang begitu luar biasa, yang membuatnya berani, mau memberikan apa yang dia miliki, yang sebetulnya secara logika dia tidak pantas untuk melakukannya. Tetapi ketika dia mengerjakannya, berangkat dari imannya yang luar biasa, justru di sana janda miskin tersebut akhirnya melihat sebuah keajaiban Tuhan yang luar biasa terjadi di dalam kehidupannya. Sebagaimana dikatakan oleh firman Tuhan pada hari ini, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak tersebut juga tidak berkurang. Artinya dengan persediaan yang sedikit tersebut, dia bisa bertahan hidup bersama anaknya, bersama hamba Tuhan, Nabi Elia. Karena semua tidak pernah habis sampai kemudian Tuhan mencurahkan berkat-Nya dengan memberikan hujan turun ke wilayah tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita diajak oleh firman Tuhan hari ini. Bagaimana kita belajar untuk mau berbagi, untuk mau Tuhan pakai sebagai alatnya, memeliharakan orang lain, membantu orang lain di tengah-tengah situasi kita masing-masing. Walau kita mungkin di dalam keterbatasan, di dalam kekurangan, kemiskinan. Sebab percayalah, sebagaimana terjadi dalam kehidupan janda miskin tersebut, ketika kita mau melakukannya di dalam iman percaya kita, itu tidak akan pernah membuat kita menjadi miskin, menjadi kekurangan atau mati kelaparan.
tetapi justru itu menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk melihat bagaimana Tuhan sangat luar biasa memeliharakan hidup orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan melakukan keajaiban dan jalan Tuhan itu sungguh tak terselami untuk dinyatakan di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, kita belajar melatih diri kita, memberi diri kita untuk dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk menolong orang lain, berbagi dengan orang lain, memperhatikan orang lain dari kekurangan kita, keterbatasan kita. Bahkan mungkin kita sedang dalam keadaan menderita. Bahkan kita sendiri mungkin sedang membutuhkan pertolongan dari orang-orang di sekitar kita. Namun percayalah, ketika hati kita dipenuhi oleh iman seperti janda miskin tersebut, kita mau memberikan apa yang terbaik dari hidup kita mau mempersembahkan milik kita seperti yang Tuhan kehendaki, itu tidak akan pernah merugikan kita. Namun sebaliknya, seperti janda miskin tadi, melihat keajaiban Tuhan, setiap kita juga akan boleh melihat keajaiban Tuhan. Tangan Tuhan bekerja, memelihara hidup kita, mencukupkan hidup kita lebih dari apa yang kita pikirkan. Oleh karena itu, mari kita masing-masing belajar menjadi anak-anak Tuhan yang terus hidup penuh dengan cinta kasih di tengah-tengah situasi kita seperti apapun adanya kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami pada saat ini, supaya kami belajar hidup dengan sungguh-sungguh percaya kepadamu Tuhan, seperti seorang janda miskin yang ada di Sarpat yang mau memberikan hidupnya milik terakhirnya Tuhan untuk melayani Tuhan, berbagi dengan hamba-Mu. Tuhan, terima kasih. Tolonglah kami supaya kami belajar Tuhan hidup beriman, percaya penuh kepadamu. Dan kami boleh melihat tangan-Mu yang penuh kuat kuasa bekerja, memelihara hidup kami, membuat kehidupan kami masing-masing Tuhan berkecukupan bahkan berkelimpahan oleh karena rahmat-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, mampukan kami menjadi saksi-Mu. Sepanjang hari ini pun Tuhan, biarlah hidup kami boleh menceritakan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, melalui setiap perilaku, perkataan, dan setiap gerak-gerik kehidupan kami masing-masing. Terpuji Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari terus belajar hidup seperti janda miskin tadi. Kita akan melihat bagaimana Tuhan memberkati kehidupan kita semua. Amin. Sampai jumpa.